Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berupa Utara yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para penyuluh agama fungsional, PNS dan non-PNS serta teman-teman ASN yang kami muliakan. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua dalam berbagai bentuknya tentunya, sehingga salah satu dari nikmat tersebut adalah kesehatan, kesempatan, serta dipertemukan kita kembali dalam satu wadah pertemuan dalam rangka melanjutkan pengajian rutin kita pada hari ini, meskipun beberapa minggu sebelumnya tidak terlaksana karena satu dan lain sebab. Ya, jadi alhamdulillah apapun itu kita syukuri. Ya, daripada ada orang yang jangankan tukin, uang makan pun tidak dapat, bahkan untuk makan pun juga susah. Jadi bersyukurlah kita yang ada di tempat ini, tergerak hati kita untuk melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan pengajian rutin dan juga kegiatan ayo sedekah. Iya, jadi salah satu kesyukuran kita itu adalah tergeraknya hati kita. Tidak semua orang tergerak hatinya. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak karimah dan juga untuk diteladani dalam segala sisi kehidupan beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya tidak salah kemarin kita berada pada kisaran pembahasan masalah sholat. Cuma karena sudah terlalu lama jadi saya lupa kemarin apa itu pembahasan terakhir. Ya? Oh begitu deh. Oh iya. Yang membatalkan sudah sah itu kan sudah nih. Ya. Ada 12 hal yang menyebabkan orang yang membatalkan sholat toh. Iya. Berkata-kata, berbicara dengan sengaja. Ya, bukan berkata-kata, maksudnya berbicara yang disengaja. Kalau mengucapkan kalimat boleh saja ketika menegur. Ya, atau membantu imam melanjutkan bacaannya kalau misalnya ada yang tersendat. Ya, kita mengucapkan subhanallah bagi laki-laki kalau ada terlupa, kalau wanita dengan cara isyarat. Ya, isyarat tepukan. Cuma biasanya juga ada imam tidak paham itu suara tepukan. Kira-kira Jadi makanya untuk menjadi imam itu tidak gampang Pak. Ya, dipersyaratkan memang di samping bacaan harus bagus, makhrajul hurufnya harus bagus, tajwidnya harus bagus. Persoalan dipersyaratkan apakah dia hafiz, bukan hafiz itu bukan soal. Yang penting dia bacaannya bagus, memenuhi standar kriteria bacaan murattal, tartil, kemudian mengerti faham tentang kaidah hukum-hukum fikih yang terkait dengan imam. Ya, salah satu diantaranya adalah mengerti tentang tata cara makmum menegur. Kemudian mengerti juga ketika dia sudah mendehem atau batuk-batuk yang sudah lewat beberapa huruf Al-Quran, itu sebenarnya dia harus mundur. Pernah lihat kasus di Saudi Arabia, ada imamnya yang batuk berapa kali itu, dia kan langsung mundur. Di belakangnya mengerti, yang saf depan dia maju mengganti posisi. Nah itu kita tidak dipertahankan. Nah itu harus biar batuk sampai berapa kali. Padahal kan sebenarnya tuturannya nggak boleh seperti itu. Ya kalau paham betul Ki. Kemudian dia juga harus mengerti, kasih kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Karena itu kan Fatihah itu kan rukun. Jadi la sholatan liman la yaqra di ummil Quran atau di Fatihatil Quran, itu tidak sah. Jadi kapan saatnya makmum baca Quran? Baca Fatihah. Pertama, kalau misalkan imam itu mengerti, paling tidak dia tidak terlalu cepat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, bangun sebelum juga alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada biasa lambat-lambat imam begitu. Tapi kalau misalnya dia apa lagi baca cepat? Sambung semua. Seperti kalau kita tarawih. Toh? Dibaca apa namanya itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum kan dia mendengar toh? Nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu makmum makmum mengucapkan amin bersamaan imam mengucapkan amin, malaikat juga amin di situ. Jadi jangan juga terlambat. Amin. Kalau imam mengerti disunahkan berhenti sebentar. Apa ada namanya itu di situ kan? Lupa. Jadi tidak langsung ambil surah, berhenti dulu sebentar. Makmum baca Fatihah. Jadi kalau imamnya mengerti itu tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak nak kasih kesempatan. Dia baca Fatihah karena kalau makmum baca Fatihah sementara imamnya baca surah lain itu sudah ikhtilaf. Tidak mendengarkan bacaan imam. Padahal imam itu ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, sementara Al-Qur'an itu mengatakan bahwa fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Bagaimana caranya fastami'u lahu ansitu kalau tidak kasih kesempatan baca Fatihah? Jadi makanya dia duduk dulu sebentar. Amin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu ada apalagi namanya? Ada memang termasuk imam adabnya adalah tidak terlalu perpanjang bacaannya, apalagi kalau melihat kondisi makmum yang ada yang musafir. Di surah apa yang disebutkan itu? Bacalah Quran itu yang paling pendek. Tayassumul Quran ada di surah-surah akhir itu, karena di belakangmu mungkin saja ada yang ingin melanjutkan perjalanan, ada yang mau mencari rezeki. Nah, begitu. Jangan mentang-mentang disuruh jadi imam karena mau tes hafalannya, tidak ada tidak berhenti kalau tidak harus. Iya. Ya itu salat berjamaah. Iya, karena salat berjamaah itu bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki, bagi laki-laki. Sehingga saking mendekati sebenarnya wajib, meskipun ada yang tidak mewajibkan dan ada ulama yang mewajibkan. Sampai Rasulullah pernah bersabda melihat sahabatnya yang buta, apa yang menghalangimu tidak salat berjamaah? Saya buta ya Rasulullah. Kau masih bisa mendengar suara azan? Yang dengar, kalau begitu datanglah meskipun dengan cara merangkak. Itu Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat beliau yang buta. Saking anunya itu. Sekarang kayaknya ini kita ke sholat jamaah. Salat menjama'. Jama' artinya mengumpulkan. Seperti pernah kita bahas bahwa dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab nanti jama' itu ketika bilangannya lebih dari 2. Ya, kalau nanti 3 baru dikatakan jama'. Kalau 2 itu karena memang dalam bahasa Arab ada bentuk dual namanya masna. Ya. Kalau bahasa Inggris tidak, yang penting sudah lebih dari 1 sudah jama'. Tapi khusus dalam masalah ibadah, jama' itu ketika sudah lebih dari 1 sudah dianggap jama'. Makanya sholat berjamaah itu tidak mutlak harus 3 orang pil. Yang penting sudah ada imam 1, makmum 1 sudah sholat jamaah namanya. Bukan bilangan ini. Ya, jadi sholatul jam'i artinya mengumpulkan 2 sholat. Ini kan 2 lagi kalau jama' tuh, tidak harus 3 sholat. Jangan sampai berpikir, pernah diajar guruku bahasa Arab jama' itu kalau lebih dari 2. Berarti kalau begitu kalau saya menjamak sholat duhur, asar, maghrib. Tidak, lain bilangan. Ini kalau salah memberikan pengertian kepada orang itu salah juga lain. Iya, salah pahami. Jamak cocok kalau bilangan, tapi kalau dalam hal mengumpulkan sesuatu, salat jamaah itu imam 1, makmum 1 sudah salat jamaah. Mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu sudah jamaah. Jangan sampai Nabi bilang ya itu sangat jamaah kita lui. Pasti jangan juga paling subuh lohor asar. Ya itu salat jamaah, dan itu sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama bahwa yang dijamak itu adalah
dua sholat yang berdekatan waktunya. Jadi duhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Subuh sendirian. Subuh itu berdiri sendiri. Ya, karena kalau subuh bisa dijamak, betapa banyak orang menjamak salat subuh. Pasti banyak, saya pastikan. Sedangkan tidak boleh harus dikerja aja ya, Pak. Dengan alasan ketiduran. Bukan ketiduran itu. Karena sempat sudah tersadar, sudah sempat mendengar salawat. Tidur lagi orang nangis sudah. Itu sudah, ya. Jadi duhur dan asar. Iya. Jadi kapan orang apa dalilnya? Apa dalilnya itu salat jamak. Nah, dalilnya adalah kalau di Quran mungkin wallahu alam, tapi saya belum temukan kecuali kalau qasar. Nah, tapi ada di hadis Nabi. Hadis Nabi itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini statusnya hadis muttafaqun alaih. Berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disepakati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala, rihla itu bepergian. Idza irtahala qabla an tazigha asy-syams, kalau dia bepergian Nabi sebelum tergelincir matahari, ya kan? Akhara adh-dhuhra ila waqtil asar. Zuhurnya dia bawa ke asar, jadi dia jamak akhir. Nah, itu dalilnya. Thumma kemudian thumma nazzala fajama'a bainahuma. Kemudian dia turun dari ontanya, kemudian dia menjamak. Kemudian yang kedua, fa in zagat syamsa qabla ayyartahila shallat dhuhra thumma raqiba. Kalau dia Rasul bepergian setelah tergelincir matahari, maka dia dahulukan anunya. Beliau turun apabila sudah tergelincir matahari. Tapi tadi itu kalau Nabi sebelum tergelincir matahari dia berangkat, maka dia jamak takhir, dia akhirkan waktu zuhur dibawa ke asar. Setelah masuk waktu asar dia turun dari ontanya kemudian menjamak. Tetapi ketika beliau bepergian setelah tergelincir matahari, sudah zuhur baru beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu kemudian naik di kendaraan. Dia diajak natare begitu. Dia tarik. Inilah dalil yang membolehkan orang bolehnya menjamak sholat sebelum meninggalkan kampung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an taziga asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan salat zuhur ke waktu asar. Fajumi'a bainahuma thumma nazala, kemudian dia turun, fajama'a bainahuma, kemudian dia menjamak. Fa in zagat syamsu qabla an yartahila shallat dhuhra thumma raqiba. Tetapi apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau salat zuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraannya. Kalau adapun itu hadis satu. Hadis yang kedua, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri bil Madinati fi ghairi safarin wala khaufin. Pernah suatu saat Nabi menjamak salatnya di Madinah antara zuhur dan asar fi ghairi safarin, bukan dalam perjalanan. Wala khaufin, bukan juga dalam keadaan ada ketakutan perang. Qala qultu ya Abul Abbas, wahai Ibnu Abbas, wa lam fa'ala dzalik. Qala arada alla yukhrija ahadan min ummatihi. Nabi SAW pernah menjamak antara salat zuhur dan asar di Madinah bukan karena bepergian, juga bukan karena takut. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Abu Abbas menjawab, dia Nabi SAW tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Salah satu juga dalil yang mengatakan bahwa jamak itu tidak harus safar. Bagaimana nih kondisi sekarang dengan jalan macet misalnya kalau di Jakarta. Sementara kita jam 5 belum tiba di rumah, terus tiba-tiba kita masih terjebak dan terjepit begitu, tiba-tiba masuk waktu maghrib. Kita mau turun, klakson bunyi terus di belakang. Mau turun kemana? Di jalan tol ini tidak ada masjid. Nah, di sini ini namanya kursa. Jadi terkadang ada kesulitan itu yang terjadi yang tidak ada di masa Nabi, lantas terjadi di saat sekarang. Maka disitulah kemudian ulama mengambil istinbat hukum dengan melihat karina-karina persamaan hukum yang ada. Begitu kejadian sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau pengantinnya jam 7 malam?
acara pesta, dan ini bukan di Belopa, di Makassar. Tidak bisa kalau nanti sudah maghrib baru mau Imam Mode, terutama bagi ibu-ibu, terlambat nih. Belum lagi dapat tempat parkir, jam 7 itu acara di Gedung Manunggal. Jadi harus make up-nya begitu jam 4, paling tidak jam setengah 5, jam sudah selesai semua. Persoalannya mau di salat maghrib, mau ikut wudu. Bagaimana caranya? Hancur kuda? Atau bilang wudu memang nih, baru apa? Tapi kan tidak bisa kita jamin. Buang angin, buang air kecil bersentuhan. Apalagi kalau apa namanya terlalu ekstrim dengan apa namanya Imam Syafi'i. Itu nggak bisa. Jadi makanya dia mengatakan begitu pun boleh. Ya, itu melihat konteks kondisinya saja. Nah, menjama itu adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Nah, bisa jamak tok saja, bisa juga jamak wal kasar. Nah, jamak dan kasar. Kasar artinya kan kasrun artinya memendekkan. Kasar yukasiru, taksiran. Jamak pendek berarti jamak kasar artinya memendekkan, meringkaskan sholat yang tadinya dengan bilangan tertentu dipendekkan menjadi bilangan tertentu. Ya, tadi yang sholatnya 4 rakaat, nah, dikasar menjadi 2. Ini dipakai. Tapi ini berlaku khusus bagi sholat yang jumlah bilangan rakaatnya 4. Kalau kalau kurang dari itu tidak boleh, tidak berlaku. Jangan sampai ada yang mengatakan bisa gak dikasar itu maghrib. Ada yang bilang subuh juga sekali yang Pak. Subuh dikasar. Kasar. Dalilnya itu kasar jelas dalam Al-Quran. Nggak tahu cuma saya lupa ayat berapa. Ayat berapa itu Ustaz itu? Fa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Cuma saya tahu ayat surah apa tempat itu. Itu apabila kamu bepergian di atas bumi, la junaha 'alaikum, tidak ada dosa. An taqsuru minas shalah, kamu pendekkan, ringkaskan salatmu. Justru mengkasar salat dalam perjalanan itu lebih utama dipandang oleh ulama dibanding ada orang juga yang bilang kan ada di mobil Pak, tidak buru-buru jiki. Bukan persoalan begitunya, persoalan ta'abbud, mengikuti ketentuan Tuhan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa jambang jamak ini kan didapati nanti di sana. Bukan persoalannya begitu, persoalan masnya mengatakan boleh menjamak ketika dalam perjalanan. Persoalan kau mau naik pesawat, mau naik apa, itu bukan urusan. Ta'abbud ala nabi, niat mengikuti nabi, ittiba, mengikuti nabi, mengikuti tuntunan sunnah dan mengikuti panduan ayat Al-Quran. Karena Tuhan sebenarnya itu senang kalau hambanya pakai fasilitasnya. Kalau dikasih dikit fasilitas untuk jamak, pakai. Jangan sampai dianggap nanti. Sama juga kalau kita Pak, kalau ada orang kasih apa-apa dan kita tidak pakai, tersinggung kita pasti. Mana buat kita ini? Nasu buka kayak ini tidakkah? Padahal tidak begitu, tidak punya maksud. Nah, begitu juga Tuhan. Ya, dikasih fasilitas kita tidak mau pakai. Jadi makanya itu dalam Al-Qur'an ada itu kata-kata innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri hambanya. Maksudnya itu apa yang diperbuat oleh hambanya ketika Allah memberikan fasilitas kepada hambanya dan hambanya pakai, innallaha syakirun alim. Allah juga mensyukuri itu. Maksudnya yang tadinya pahalanya hanya sedikit, dia kali lipat gandakan. Nah, gembira dia dengan diterimanya anugerahnya. Ya, dengan diterimanya anugerahnya. Jadi menjamak itu adalah menggabungkan dua waktu dalam satu waktu. Nah, konteks kejadiannya bisa dua macam. Bisa fil awal, bisa fil akhir. Nah, jadi ada dua macam, namanya qaddama yuqaddimu taqdiman. Jamak takdim. Gitu. Jamak takdim kasar. Takdimun artinya didahului. Iya. Kemudian yang kedua takhirun. Ya. Takdim artinya salat duhur dan salat asar dikerjakan di awal. Kan takdim artinya di Pak Biolo ini. Iya, dikasih di ke depan. Kan dua waktu ini ceritanya. Ini kan kita batasi begini. Potongannya matahari begini. Ini istiwa. Toh? Pas di puncak ini matahari. Lari ke sini sedikit, ini namanya sudah tergelincir.
Tergelincir itu artinya lestei, kalau bahasa Bugis sudah kira-kira seperti itu. Jadi dia harusnya di sini patokannya istiwa namanya ini, pas di atas. Langsung dia tergelincir ke sini sedikit saja. Yang penting sudah bayangan itu sudah sedikit tidak sama dengan bayangan itu sudah tidak sama dengan objeknya. Dia sudah bergeser sedikit, maka waktu duhur. Sampai dia di sini. Sepanjang bayangan objek, sepanjang dengan bendanya. Nah, ini kan duhur waktunya di sini. Di sini asar, ya kan? Yaitu ketika matahari sudah ke bawah sampai terbenam. Jadi duhur di sini, asar di sini. Jamak takdim itu asar di sini ditarik naik, digabung dengan di sini dengan duhur. Nah itu begitu maksudnya. Adapun takhir diakhirkan. Yang salat duhur yang kamarnya di sini ditarik itu turun ke bawah, dikasih sama-sama begini. Jadi ibaratnya di sini suami, di sini istri, kamarnya berbeda. Jamak takdim, istri ditarik ke kamar suami. Begitu saja logikanya. Supaya gampang. Nah, sekarang besok bagaimana? Bikin kesepakatan. Besok Pak, kita lagi yang ke kamarku. Jadi suami tarik ke kamarnya istri, itu namanya takhir. Sudah bisa dipaham? Ya, kasih bangun saja begitu analogi begitu sama ibu cepat itu. Ya. Jadi begitu. Nah, tapi ya itu duhur dan asar. Sebelum Pak Ustaz lanjut, ada sedikit saya kurang setuju itu dibilang kalau jamaah takdir bilang sekalipun waktunya duhur dibawa ke asar, tetap asar katanya dikerja rumah kan pertama kalam itu. Ya. Nanti ya. Nanti itu kita masuk di situ. Sekarang suami yang kerja dulu baru setuju. tadi begini ini potongan bumi tuh. Potongan bumi kan begini. Ini istiwa. Ini horizon. Ini namanya garis khatulistiwa, ini namanya berdiri garis horizon. Ini duhur, asar. Ujung-ujungnya di sini, ini matahari di sini lagi. Kalau di atas matahari pas di tengah namanya istiwa. Matahari pas di sini sebelum terbenam, jangan coba-coba, bukan waktu salat itu. Kalau masih kelihatan ini sepotong, dipastikan matahari sudah betul-betul terbenam di ufuk, sudah tidak kelihatan. Nah, masih maghrib, jadi batasnya asar di sini. Sini kita maghrib. Nah, jadi itu kan begini itu garis ufuk. Kalau kita di laut itu kentara. Ketika di sini matahari masih ombok sedikit begini. Belum terbenam sempurna namanya. Terus masih sedikit, dia kan pelan-pelan turun itu, pelan-pelan turun, akhirnya hilang. Ya kuning. Akhirnya hilang, mataharinya sudah hilang, yang nampak tinggal pendaran cahaya. Ketika seperti ini kan sudah buka, sudah masuk waktu buka, tahu sudah azan orang. Nah itu mungkin selesai azan, sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai pendaran cahaya ini hilang semua dari langit, dari ufuk, bersih hitam. Ketika sudah hitam berarti masuk waktu isya. Nah, berarti isya di sini. Ya, di sekitar sini. Sedikit itu maghrib. Makanya bolehlah kita pakai itu di sini kalau itu mau dikatakan hadis bahwa ketika makanan sudah terhidang, sementara sholat juga memanggil makan dulu. Itu iya kalau dalam konteks sholat isya panjang waktu, tapi kalau maghrib makan dulu lah. Ya, jadi jangan dipahami secara keseluruhan. Ya. Ada orang itu mau ambil dampaknya saja. Nah, Isya ini ikhtilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan batasnya cuma sampai jam 12. Jam 12 lewat sudah tidak masuk. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, sampai sebelum salat subuh. Nah, salat subuh. Ya, kita ambillah itu pendapat yang muktabar bahwa dia sebelum salat subuh. Jadi perkiraan di sini terbit matahari. Jadi sebelum dia terbit, anggaplah matahari di sini, ini masih berlaku subuh fajar. Ketika sudah muncul sedikit, tidak boleh. Haram lagi waktu salat sampai dia benar-benar terangkat ini matahari dari garis ufuk, sudah naik di sini sekitar 1 tombak. Nah, masih ini diperbolehkan lagi oleh salat. Namanya salat sunnah apa di situ? Isyraq. Nah, karena di sini namanya waktu syuruk. Apa namanya itu? Apa itu artinya itu syuruk? Ini kan namanya shimal. Janub.
Janub berarti bukan junub lek, janub. Siapa tahu masih ingat dulu. Janub utara, kemudian di sini salah Kak, di sini matahari terbenam, di sini terbit. Salah tempat. Nah, di sini namanya ini janub, ini syarqiyun. Syarqiyah itu artinya ke sebelah timur. Lihat surah Maryam toh. Surah Maryam itu Maryam berjalan ke arah ila makanin syarqiyan, dia berjalan ke arah timur. Jadi syuruk artinya timur. Jadi salat sunnah syuruk, salat sunnah matahari terbit dari timur. Nah, jadi terangkatnya di sini. Di sini Garbiyun barat. Makanya bilang salat maghrib salat karena terbenam matahari di waktu sebelah barat. Garbiyun. Nah, di sini bukan Garbiyun, di sini Shimal. Ini janub, ini shimal selatan, di sini garb. Ya, makanya dinamakan itu Maroko negeri Maghribi. Karena apa? Karena di sini terbenamnya matahari. Maroko sebelah barat. Di sini syarqin, naik matahari sudah boleh kembali sholat sunnah. Tapi ketika sampai di tengahnya sini tidak boleh. Kecuali kalau belum terbit betul, masih bisa sholat subuh. Nah, jadi itu tadi waktu-waktunya kita menjamak. Maghrib Isya dijamak ke maghrib, artinya ini Isya punya kamar tersendiri, maghrib juga punya kamar tersendiri. Nah, yang maghrib mengatakan, wahai Isya, boleh kau masuk di kamarku dan kita bersama-sama. Nah, sama, berarti mana yang lebih duluan, maghrib atau Isya? Nah, berarti lebih duluan maghrib, berarti namanya takdim. Ini lagi takdim. Jadi bukan yang dikatakan takdim itu kita zuhur dan asar. Ini juga dan ini takdim juga. Jadi tinggal dilihat mana yang duluan takdim. Tapi pada suatu saat Isya mengatakan, oke, kalau begitu kau lagi yang punya kesempatan untuk masuk ke kamar saya. Ini namanya takhir. Jadi begitu, jadi dua-duanya bisa. Kecuali ini subuh tersendiri, tidak ada yang ganggu gugat itu. Tetap dilaksanakan pada waktunya. Iya. Iya. Jadi sampai di sini dipaham toh? Nah, itu namanya menjamak. Persoalannya sekarang ketika kita menjamak, mana yang didahulukan? Kalau persoalan jamak takdim kan tidak ada masalah. Ya toh? Misalnya begini, ini waktu duhur. Sini duhur. Ini asar. Mungkin karena satu dan lain sebab, duhur mengatakan, ayo asar, kau menyeberangi dulu. Kita sama-sama di sini. Takdim. Ini kan jam waktu duhur, toh? Ya. Ini namanya takdim. Didahulukan, pelaksanaannya didahulukan, karena nanti di sini kosong. Tidak ada di sini. Sekarang yang didahulukan di sini adalah yang waktunya ketika itu. Nah, masa mau didahulukan asar dan waktunya duhur? Protes nanti tuh, saya yang panggil kok. Saya yang punya kamar, enak saja kok mau. Betul? Nah, masa saya yang punya kamar, saya yang panggil kau baru kau yang duluan. Saya dong yang duluan. Atau setelah ini dilaksanakan, baru ini dilaksanakan. Bagaimana jedanya? Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa bisa ada jeda kalau sepanjang itu jamak takdim. Jadi begitu misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih tinggal dulu istighfar. Baca-baca enggak apa-apa. Tapi ada juga mengatakan tidak, langsung berdiri. Langsung kamat lagi. Jadi kan kamat di sini toh, kamat pertama, kemudian kedua, kamat kedua. Ya, persoalannya lagi bertanya, di mana salat sunat qabliyah dan ba'diyahnya? Jangan juga taliwa-liwa soleh. Taliwa-liwa juga solehnya. Cari lagi qabliyah ba'diyahnya. Ini saja sudah diringankan. Salat wajib sudah diringankan oleh Allah. Cari lagi sunnahnya. Tidak. Ya, karena dijamak. Bingung nanti. Satu rakaat sebelum dan satu rakaat sesudah. Ya, yang jadi persoalan sekarang ketika jamak takhir. Ganti posisi. Mungkin karena satu dan lain sebab ini berganti posisi. Asar di sini. Nah, mungkin karena ini asar kasihan berat dia. Apa istilahnya? Habis bekalnya, atau mungkin kenapa? Bilang asal mau apa ya, masyarakat tiro kok lebih kok menginap di kamarku dulu. Atau jadi tidak ada di sini, dia pergi menyeberang. Nah, sekarang masalahnya di sini ini mau balas dendam. Nah, di sini ikhtilaf ulama.
Ada yang mengatakan, ya waktunya dulu dong. Ada yang mengatakan begitu, kan dia bilang asar tadi, ini kamarku, enak saja kamu duluan. Tapi ada yang mengatakan, ya bercocok itu kau kamarmu, tapi saya tahu saya duluan lahir. Waktu saya duluan, artinya posisi itu saya di atas. Jadi tetap saya dulu baru kau. Nah, maksudnya pelaksanaannya itu duhur dulu baru asar. Nah, begitu. Nah, yang lebih kuat sebenarnya itu, yang rajih itu memang diurut berdasarkan waktunya. Seperti ketika kita mengqada sholat. Ada tuh kejadian mengqada itu. Jadi misalnya ada orang pingsan. Pingsan itu tidak sholat duhur, tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Nanti isya baru dia sadar, siuman. Persoalannya ini 3 waktu tadi mau diapain? Yang ditinggalkan. Gugur atau tetap dilaksanakan? Nah, dikada. Mengqada artinya melakukan sholat di luar waktunya. Atau melakukan rangkaian ibadah di luar waktunya. Mengqada puasa itu bagaimana? Berarti dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Karena kalau dilaksanakan di bulan Ramadan bukan qada. Ya memanglah waktunya. Ya mengqada. Jadi dia qada. Jadi ketika dia mengqada, jadi dia harus laksanakan itu tadi yang dia tinggalkan, duhur, asar, maghrib. Jadi dahulukan duhur dulu, asar dulu, maghrib dulu, dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi selesai begitu, langsung ganti. Karena mengqada itu jangan ditunda-tunda, langsung sekaligus dilaksanakan. Begitu ingat, langsung. Nah, sehingga ini dijadikan dasar bahwa ketika kita jamak takhir, yang mana yang duluan memang waktunya itu yang didahulukan, yaitu duhur dulu baru asar. Tapi kalau ketika ada orang yang mau mengatakan bahwa asar ini dulu, jangan juga disalahkan. Dan bahwa itu cocok kau itu, enggak, jangan sampai juga dia punya dalil. Nah, cuma kita pakailah yang anu. Dan kalau saya lihat konteksnya saja. Ya, kondisi ketika itu jangan sampai kita karena kan kadang kita itu musafir, kita tinggal atau singgah di suatu tempat di masjid, kita mengikuti di situ jamaah yang mukim. Jamaah yang mukim artinya memang penduduk yang tinggal di situ. Jangan mentang-mentang kita merasa punya bacaan yang bagus, punya saya imam, padahal kita ini musafir. Imam itu mungkin. Iya. Jadi itu menjamak. Jadi mengumpulkan. Ini namanya menjamak tok, berarti rakaatnya tidak dikurangi. Jadi duhur dilaksanakan 4 rakaat. Kalau jamak takdim tok, 4 rakaat sempurna. Setelah itu salam, berdiri lagi iqamah, asar lagi 4 rakaat sempurna. Selesai. Total 8. Begitu juga dengan jamak takhir. Laksanakan dulu duhur 4 rakaat sempurna, baru asar berdiri lagi 4 rakaat sempurna, atau asar dulu 4 rakaat sempurna, setelah itu berdiri lagi duhur 4 rakaat sempurna, total 8. Itu namanya menjamak. Satu. Kemudian ada lagi namanya qasar. Ini kan jamak tadi, jadi di sini sholatul qasri, memendek, meringkas, yaitu salat duhur, asar, isya, 4 kurang 2, 4 kurang 2, 4 kurang 2. Jadi yang dilaksanakan hanya 2 saja. Niatnya begitu nih. Kapan diucapkan itu lagi niat? Kalau menurut mazhab Syafi'i, muqtarinan bitakbir, pada saat Allah, di situ terlintas di benak bahwa ini salat maghrib, salat maghrib. Tidak diucap, tidak dilafaz dalam hati. Makanya itu orang yang pengikut mazhab Syafi'i lama itu Allah Akbar. Tapi kalau Imam Malik dengan Imam Hambal sebelum takbir, jadi sesaat sebelum takbir dilintaskan dalam hati. Nah sudah. Makanya kalau pengikut mazhab itu cepat itu Allah Akbar. Jadi di mana niat gitu? Berarti niat itu cepat Allah Akbar. Artinya Allah. Ini yang melintas ini. Kayak mobil naik gunung. Ya, yang penting jangan mewajibkan bahwa namanya niat itu lafaz. Karena lain niat dan lafaz. Lafaz itu adalah sesuatu yang diucap. Niat itu pekerjaan hati. Jangan mengatakan tak nasa sumpah jamaah, tak mengkuat usolli fardu. Tidak ada. Bahasanya di orang Arab itu. Ya, bahasanya untuk memperkuat dia punya Toh, tadi malam itu. Kasar lah. Nah, jamak. Jamaknya juga kan begitu. Jamaknya juga itu kan dalam hati sih. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika dia mengambil jamak takdim, kan duhur dulu toh.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau melaksanakan jamak takdim berarti sholat duhur dulu baru asar. Sholat duhurnya yang pertama itu tidak diniatkan untuk menjamak, dia tetap niat sholat duhur. Nanti setelah berdiri lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, di situ dia niatkan bahwa jamak ini saya gandeng ke duhur, saya takdim ke duhur. Ya, asar ini saya takdim ke duhur. Nah, begitu. Nah, ada juga yang meniatkan memang dari pertama bahwa saya gandeng nanti nih sampai dengan lafaz yang usolli fardas sholati zuhri arba'a raka'atin majmu'an lil asri arba'a raka'atin mustaqbal sampai begitu-begitu tidak selesai hukum itu mah tidak selesai itu persoalannya awet wah saya bilang kenapa tidak selesai persoalan begitu kan lafaznya yang setengah mati dia di situ. Iya, duhur 2 ya. Sekarang al-qasar itu 2 ya, niatnya begitu sih. Niatnya dalam hati saja bahwa saya menyengaja ini melaksanakan salat ini 2 rakaat ya. Karena lillahi ta'ala. Karena sebenarnya itu niat 3 di pokoknya. Pertama menyengaja tak? Namanya al-qasdu dalam bahasa Arab. Al-qasdu itu menyengaja. Kemudian yang kedua tahu bahwa ini bedakan sunnah dan fardu. Pertama itu al-qasdu. Kemudian yang kedua, apakah ini sunnah atau fardu? Yang ketiga, adaan atau qadaan. Karena 2 macam salat toh, ada adaan, ada qadaan. Adaan artinya dikerja pada waktunya, qadaan artinya dikerja di luar waktunya. Jadi ini adaan atau qadaan. Ini kuncinya niat. Kalau terlintas di dalam pikiran itu bahwa fardhu zuhur, sudah nih sah itu. Insyaallah sah itu. Tuhan yang lebih tahu itu bahwa ini niatkan ini orang. Enggak usah lagi bilang makmuman, imamah. Karena posisi kita itu sudah menyatakan kita imam. Posisi kita di situ sudah pasti kita makmum. Tidak mungkin kita berniat imam dan berdiri di belakang. Iya. Ada yang susah betul gini biasa begini. Ada orang sampai lama itu. Gimana? Sudah begini masih gini lain kepalanya. Nah kira barangkali namanya itu khusyuk begitu. Padahal khusyuk itu lebih ke hati, bukan lebih ke. Ya, jadi kuncinya 3 saja itu kalau niat. Pertama menyengaja, qasdu sudah jelas. Kita datang ke masjid, kita sudah berdiri di situ memang sengaja untuk sholat berjamaah atau sholat. Hanya tinggal niat ini fardu apa sunnah. Karena antara sholat fardu dengan sholat sunnah tidak ada bedanya. Apa bedanya sholat qabliyah subuh dengan sholat subuhnya? Bacaan sama, takbirnya sama, rukuknya sama, jumlah rakaatnya sama, tidak ada bedanya Pak. Waktunya juga sama. Yang membedakan di mana? Di niat. Nah, jangan sampai pekerjaan fardu menjadi sunnah, jangan sampai sunnah jadi fardu. Ini aja. Fardu sudah tahu bahwa itu fardu, ya ini fardu ini. Kemudian yang kedua, saya kerjakan di adaan pada waktunya. Ini fardu sunnah. Allah selesai. Banyak orang cepat itu. Karena memang dia sudah lintaskan ini sebelum takbir. Kalau kita lintaskan mengikuti mazhab Syafi'i muqtarinan di takbir ya pada saat mengangkat Allah antara Allah dengan bar. Situ tempat posisinya. Ya. Jadi dua ya kosron. Nah ta'ala sudah 2. Jadi 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Dan ini tidak mutlak bergandengan dengan jamak. Jadi bisa tidak pesan-pesan dulu. Jangan sampai kita berpikiran bahwa satu paket itu jamak dan kasar. Tidak, dia bisa berdiri sendiri-sendiri. Kasar itu berdiri sendiri, jamak itu berdiri sendiri, tetapi bisa juga suatu saat dia digabung. Misal kita berangkat, sekarang sudah jam berapa? Oke, sudah hampir masuk asar. Tapi harus tinggal ini, karena kalau tidak, Pak, tunggu orang di sana. Terlambat nanti masuk Makassar, kalau tidak jalan mungkin sekarang, jalan mungkin nanti di jalan pergi sholat. Oke, jalan mungkin. Nah, kita tentukan waktu di mana kita bisa sholat asar. Oke lah di Siwa. Turun sholat asar, bagaimana modelnya? Ambil saja 2 rakaat. Asram, niat kasar, jamaah kita. Assalamualaikum. Sudah pergi, jangan ambil lagi ba'diyah qabliyah.
Nah, tidak ada mibahnya qabliyah karena yang wajibnya saja sudah dikurangi. Bagaimana lagi sunatnya? Tidak ada. Yang wajib saja sudah diringankan oleh Allah, bagaimana mungkin lagi? Otomatis Tuhan sudah maafkan itu. Sudah maafkan itu. Jadi bisa kita sholat 2 rakaat saja, kasar saja baru pergi. Ya, karena kan ada orang berprinsip tidak boleh dikasar kalau tidak dijamak. Oh tidak satu paket itu barang. Dia sendiri-sendiri. Nah, misalnya kalau begitu karena itu kan ayatnya jelas. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Tidak ada dosa bagimu ketika kamu melakukan perjalanan di atas muka bumi, kamu meringkas, memendekkan salatmu. Nah, ini kasus begini yang didapat. Itu kan tujuannya karena kita safar. Ya toh? Nah, sehingga meringkas salat itu ulama masih mengatakan dipersyaratkan harus dalam perjalanan. Karena bunyi ayatnya mengatakan idza darabtum fil ardi, kamu melakukan daraba itu artinya memukul-mukul. Tahu bahasa Arabnya memukul. Memukul kan daraba. Jadi orang yang mendarab kakinya ke bumi itu memukulkan kakinya berarti dia berjalan. Musafir. Berarti musafir. Banyak bahasa Quran. Zahaba juga pergi, safara juga pergi, daraba juga pergi. Nah, cuma kalau safara itu melewati panjang perjalanannya, orang yang melakukan namanya musafir, sementara zahaba itu waktu ringkas perjalanannya dari sini ke kantor, zahab namanya, ke pasar zahab namanya. Nah, izhabu. Nah, kalau ke Makassar, ke Jakarta itu sudah safar. Ya, safar namanya. Jadi bahkan ada hadis Nabi mengatakan bahwa safar itu qit'atun minal azab. Jadi perjalanan itu adalah bagian dari azab. Kenapa? Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan anak, bahkan harta ditinggalkan, pergi mungkin belum tentu kita dapat rumah bagus, namanya bersafar kan? Makanya itu ada hadis mengatakan jangan beratkan orang yang pergi safar dengan cara minta oleh-oleh. Nanti belum dia apa sudah bikin daftar kebutuhan. Ini 1, ini 2, ini belikan semua nanti wah tidak boleh itu Pak. Kalau ada pada bawakan di semua. Kalau tidak ya Islam. Nah, jadi itu dua dah. Jadi bisa saja kita laksanakan 2 rakaat tanpa jamak. Tetapi bisa juga kita jamak sekaligus kasar. Ya. Jadi caranya gampang. Tinggal melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, salam, setelah itu qamat berdiri lagi mengambil asar 2 rakaat, atau sebaliknya jamak takhir begitu tadi. Yang jelas 2 rakaat asar, 2 rakaat zuhur, atau 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Nah, ya, tidak bisa juga kalau mau dijamak, tidak ada masalah. Cuma kan efisiensi waktu lagu di sini, efisiensi waktu. Sehingga ulama di sini meskipun itu bukan sesuatu yang qat'i ya, masih ikhtilaf. Ulama membagi ketika perjalanan itu dimaksudkan untuk tinggal sementara di suatu tempat, misal ke Makassar. Ada rapat koordinasi di Makassar yang harus hadir selama 2 minggu. Misalnya teman-teman dulu diklat. Diklat itu kan 2 minggu. Ada ulama mengatakan selama 2 minggu itu Anda boleh bisa menjamak. Tapi jamaknya harus sempurna. 4, jangan dikasar karena kasar syaratnya harus dalam rentang perjalanan. Meskipun ini Anda masih dikatakan musafir, karena yang namanya safar itu artinya dari sini ke sini dan kembali ke sini. Itu namanya safar. Nah, kalau sampai di sini Anda masih musafir sebenarnya, karena tujuannya di sini niatnya bukan untuk tinggal menetap, niatnya datang di diklat. Keluarganya di sini, tempat cari nafkahnya di sini, rumahnya di sini, tidak akan berniat tinggal. Saya hanya ke Makassar ikuti jadi diklat, sudah itu pulang makan lagi. Jadi sepanjang ini ke sini sampai ke sini tidak safar. Makanya ada ulama yang mengatakan sepanjang dia tidak niatkan untuk tinggal selama itu dia boleh menjamak. Meskipun menjamaknya harus lengkap, tidak boleh dengan dua-dua. Tidak boleh dua-dua. Tapi kenyataannya ada juga dua-dua. Lihat kondisinya. Kalau misalnya di situ meskipun karena kan prinsip dalam agama sebenarnya itu kan la harajat, tidak ada yang disusahkan. Kalau misalnya ternyata menjamak 4 menyusahkan kita, ambil saja 2, tidak ada masalah. Karena dalilnya ada, dalilnya itu membolehkan untuk mengkasar dan dalilnya membolehkan untuk menjamak. Persoalannya kapan dilakukan itu tidak dijelaskan oleh ayat dan hadis. Kalau tidak ada penjelasan dalam nas berarti sifatnya umum.
Begitu. Kalau tidak ada detail itu berarti sifatnya umum. Kasih contoh apa dia? Tidak ada detail berarti sifatnya umum. Apa itu? Kalau tidak ada dalil, tidak ada nas, entah itu ayat atau hadis Nabi yang membicarakan secara khusus, maka dalil itu bersifat umum. Ada pernah saya dapat itu. Iya, seperti dosa. Dosa itu hadis Nabi, barang siapa yang berpuasa masalah hari Asyura dan puasa Syawal ya. Apa itu? Puasa apa itu yang puasa Asyura dengan puasa apa yang sebelumnya? Yang Zulhijjah, Arafah nih? Ya. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah maka akan diampuni. Nah, 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudahnya. Begitu juga di hari Asyura. Gufira lahu ma taqaddama. Nah, di sini gufira ma taqaddama min zanbil. Zanbil itu artinya dosa, sepakat artinya dosa. Cuma Nabi tidak merinci dosa besar atau dosa kecil. Ada yang mengatakan dosa-dosa kecil, dosa besar itu harus dengan tobat. Tapi aku yang memahami karena Nabi tidak merinci perinciannya, maka hadis itu berlaku umum. Berarti dimaksud sini dosa secara keseluruhan. Nah, begitu. Dirinci. Begitu juga dengan kasus salat jamak. Kalau dalilnya ada jamak, ada hadis Nabi. Kalau kasar ada sebagai Al-Quran. Kita terapkan fil arti. Persoalannya bisakah saya jamak dengan kasar? Nah, tidak ada aturannya di situ bahwa kalau tinggal kok di Makassar sekian hari jamak 4 tidak boleh dikasih. Tidak ada aturannya begitu. Kalau begitu ya tinggal kondisikan saja. Kalau misalnya Anda mampu laksanakan tidak ada di halangan ya 4 lah. Kalau misalnya baik belum diselesaikan ada panggilan masuk lagi di absen orang, dua saja. Nah, begitu. Ya. Kita cukupkan dulu ya. Jadi itu sementara begitu karena masih ada sambungannya ini. Berapa lama namanya safar? Apakah 3 hari atau sekian hari? Kemudian ya masih ada lah kaitan-kaitan yang terkait dengan ini, dengan sholat. Karena sholat sebenarnya itu memang banyak anunya. Karena persoalan sholat itu sesuatu yang tidak bisa tidak ada apanya istilahnya. Tidak ada pengganti. Beda dengan syariat Islam yang 4 yang lainnya. Kalau puasa kan bisa dengan fidyah dan seterusnya. Kemudian zakat juga tidak harus bagi orang yang tidak mampu. Haji pun tidak dipersyaratkan harus. Kalau yang mampu kita tidak persoalan salat kan tidak ada cerita. Tidak ada cerita itu. Ya. Kalau dia bilang Anda tidak lakukan begini ya kerjakan begitu Anda ingat. Atau begitu tadi. Astagfirullah. Ini kan begini semuanya sudah lewat duhur. Toh? Sudah lewat duhur. Baru astagfirullah salat. Duhur kata tadi. Begitu ingat langsung berwudu. Tidak ada cerita sampai dong. Awe itu boleh. Ada tadi apa untuk balas. Jangan ada cerita. Langsung. Dahulukan dulu. Jadi sudah begitu selesai. Nah, itu namanya diqada karena dikerjakan di luar waktunya. Nah, pernah Nabi begitu. Sudah pernah Nabi begitu tak? Tertidur beliau ketika dari perang Tabuk. Jadi wahai Bilal, nanti kalau sudah bangunkan. Tiba-tiba beliau terbangun setelah kena paparan matahari di pipinya itu terbangun. Oh masalah, jangan kamu Bilal, kenapa kau tidak kasih bangun? Kami semua capek ya Rasul. Jadi apa? Sudah terbenar matahari pergi berwudu semua, Nabi pergi berwudu baru melaksanakan salat subuh. Itu pun masuk beliau salat qabliyah subuh dulu. Karena subuh, kemudian salat subuh. Ada itu di hadisnya itu pada saat beliau pulang dari perang Tabuk. Nah, muncul pertanyaan kenapa Nabi bisa tertidur? Ya itu maksudnya Tuhan sengaja bikin seperti itu supaya ada referensi hukum bagi umatnya. Bagaimana caranya Nabi menjelaskan kalau Nabi tidak alami? Nah, itu sudah Tuhan yang atur gitu. Jadi begitu ceritanya ketika kita melaksanakan sholat terlupa dikerjakan dimanapun ketika kita ingat. Kalau ada yang mengatakan ada hadisnya Nabi rufi al-qalamu an salasi, diampuni orang dosanya kalau tidak termasuk sholat tidur, diampuni memang ketika itu tidak dianggap dosa, tapi ketika dia ingat kerjakan nih biasa udah bilang ya memang tadi itu langsung tidak ada cerita begitu. Ya saya kira seperti itu. Ya mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebenarnya kita harap perkumpulan kita ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan ini dengan
bersama-sama membaca doa kafarah majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.